warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan saya Syaura Khalika Saleh dari kelas 71 SMP Plus Airlangga Balikpapan Tengah. Di sini saya akan menjelaskan teori masuknya Hindu, Buddha, dan Islam ke Indonesia. Agama Hindu-Buddha. Agama pertama yang ada di Indonesia ini belum diketahui kapan pertama kali masuk di Indonesia. Namun para peneliti memperkirakan sejak 400 Masehi yang lalu. Bagaimana agama Hindu-Buddha bisa masuk ke Indonesia belum diketahui pasti. Namun para peneliti mempercayai ada 5 teori. Apakah 5 teori itu? Teori pertama yaitu teori Brahmana oleh J.C. Van Leeuwen. Menurut teori ini, bagaimana kebudayaan dan agama Hindu-Buddha menyebar di Indonesia. Para Brahmana, pemuka agama, datang ke Indonesia dan mengajari masyarakat Indonesia pada saat itu. Teori ini didukung oleh prasasti yang menggunakan bahasa Sangskreta dan Pallava, yaitu bahasa yang diajarkan Brahmana Hindu-Buddha. Teori kedua yaitu teori Vaishya oleh N.J. Crow. Menurut teori ini, bagaimana kebudayaan dan agama Hindu-Buddha menyebar di Indonesia melalui jalur perdagangan antara Indonesia dan India. Menurut teori Vaishya, para pedagang dari India menetap dan mengajarkan masyarakat Indonesia pada saat itu tentang agama Hindu-Buddha. Teori ketiga yaitu teori kesatria oleh C.C. B.F.R.G. Menurut teori ini, bagaimana kebudayaan dan agama Hindu-Buddha menyebar di Indonesia dan mempengaruhi kesatria dan dari India yang berperang memperebutkan kekuasaan di Indonesia. Bantuan dari para kesatria sedikit membantu memenangkan konflik antar suku atau daerah, dan sebagai hadiah banyak dari mereka yang dinikahkan dengan putri kepala suku. Dengan ini, para kesatria semakin mudah menyebarkan agama Hindu-Buddha. Kesatria ini nantinya membangun koloni yang akan menjadi kerajaan. Teori keempat yaitu teori arus balik oleh F.O.K. BOSCH. Teori ini menjelaskan banyaknya peran rakyat Indonesia pada penyebaran dan perkembangan agama Hindu-Buddha di Indonesia. Disebutkan bahwa pemuda-pemuda Indonesia pergi berlayar ke India untuk belajar agama Hindu-Buddha. Lalu mereka kembali ke Indonesia menyebarkan agama Hindu-Buddha pada masyarakat Indonesia. Teori kelima yaitu teori Sudra oleh von Van Varen. Teori ini menjelaskan akibat dari perang Indonesia dan India menyebarkan terjadinya pembaruan agama sehingga terjadi penyebaran pada agama Hindu-Buddha di Indonesia ini. Akibat kekalahan kaum Sudra pada perang Indonesia dan India membuat Sudra menjadi kaum buangan dan menetap di Indonesia. Mengikuti kaum Vaishya menyebarkan agama Hindu-Buddha. Itulah sebabnya jumlah mereka sangat besar. Di sini kita akan memasuki penyebaran agama Islam di Indonesia. Di era agama Islam, banyaknya yang meyakini bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada tahun 700 Masehi atau pada abad ke-7. Hal ini dikarenakan dari catatan Cina kuno menerangkan bahwa pada masa itu terdapat perkampungan Arab atau pemukiman Arab di daerah pesisir barat Pulau Sumatera hingga ke sekitar Selat Malaka. Bagaimana teori-teori yang diyakini sebagai awal mula masuknya agama Islam di Indonesia? Teori pertama yaitu teori Gujarat oleh Pijnapel. Teori Gujarat beranggapan bahwa agama Islam dan kebudayaannya dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini diyakini oleh S. Purgaranje karena adanya hubungan perdagangan yang cukup erat antara Indonesia dan India. Teori Gujarat juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai, Khalik As-Saleh pada tahun 1297. Makam Maulana Malik Ibrahim yang kedua bercorak
Gujarat, serta tulisan Marco Polo. Teori kedua yaitu teori Cina oleh Sumatro al-Qurtubi. Menurut teori Cina, Islam berkembangnya di Nusantara karena berasal dari para perantau Tiongkok. Masyarakat Tiongkok sebenarnya sudah memiliki hubungan erat dengan masyarakat Indonesia karena jauh sebelum Islam diketahui di Indonesia. Pada masa Hindu-Buddha, etnis Tiongkok telah berhubungan dengan penduduk Indonesia melalui perdagangan. Dipercayai masuknya Islam ke Indonesia terjadi pada masa pemerintahan dinasti Tang pada tahun 618 hingga 905 Masehi. Masuknya Islam ke Indonesia bersamaan dengan migrasi besar-besaran Muslim Cina ke Asia Tenggara yang kemudian menetap di Sumatera bagian selatan pada tahun 879 Masehi. Teori ketiga yaitu teori Persia oleh Umar Hussein dan Hussein Janingrat. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar mereka berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13, ajaran yang saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Teori keempat yaitu teori Arab oleh Buya Hakma dan Van Leeuwen. Menurut teori Arab, meyakini bahwa masuknya Islam ke Nusantara adalah melalui Mekah yang terjadi pada abad ke-7 Masehi. Hal ini merupakan imbas dari perdagangan di Selat Malaka yang menjadikan media dakwah orang Arab untuk melakukan proses Islamisasi selama mereka bersandar dan berdagang di Selat Malaka. Teori Arab diperkuat dengan adanya sebuah perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu di Sumatera Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Kesultanan Islam yang ada di Indonesia. Aceh Darussalam. Aceh Darussalam pernah dipimpin oleh Ali Murad Shah dan Sultan Iskandar Muda. Kesultanan Balkan pernah dipimpin oleh Maulana Hasanuddin dan Sultan Maulana Yusuf. Kesultanan Demak pernah dipimpin oleh Raden Patah dan Sultan Trenggana. Kesultanan Pasai pernah dipimpin oleh Sultan Malik Al-Saleh dan Al-Malikuz Zahir. Kesultanan Mataram pernah dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokro Sumo dan Adipati Martoputro. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.